Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C, NIM 40119297. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya dari pertemuan 1 sampai ke 4. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa sih perekonomian internasional. Jadi menurut saya itu perekonomian internasional itu ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit. Nah, perdagangan internasional itu seperti ekspor, impor, sesama antar negara. Nah, kegiatan transaksi dagang antara satu negara lain, baik mengenai barang-barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, perekonomian memberikan banyak manfaat untuk ekspor dan impor. Selain itu, memberikan kontribusi yang bagus bagi antar negara. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa manfaat, yaitu meningkatkan cadangan valuta. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan cadangan valuta asing. Nah, berikut ini adalah fungsi dari valuta asing itu alat tukar internasional. Pada fungsi ini, falas atau valuta asing berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Selain itu, falas atau valuta asing itu juga berguna untuk kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan negara lain, misalnya dalam ekspor dan impor. Manfaat yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga itu adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, tidak terkendali dan tidak ada. Artinya pertumbuhan arus uang yang beredar dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Maksudnya adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Manfaat yang keempat yaitu menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Jadi, memperbaiki silaturahmi antar negara dan menjadikan sesama negara itu menjalin persahabatan yang tidak akan runtuh. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat. Pertama, saya akan menjelaskan faktor pendorong, yaitu ada beberapa. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, jadi tidak semua negara itu memiliki sumber daya alam yang sama. Sumber daya alam menjadi penting dan krusial karena merupakan bahan baku produk tertentu. Negara yang membutuhkan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Nah, hal ini memicu terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contohnya, Indonesia kan dikenal sebagai sumber daya alam, dan namun dalam urusan pengolahan Indonesia belum memadai sehingga mendorong Indonesia menawarkan hasil sumber daya alam negara lain atau ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Faktor pendorong yang kedua yaitu adanya perbedaan selera. Yang ketiga, perbedaan iklim. Dan yang terakhir itu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah. Yang kedua, tidak amannya suatu negara. Maksudnya ini, maka orang-orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi dan tentu saja akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Nah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun keinginan membeli barang atau jasa karena sedikitnya uang yang dimiliki. Faktor penghambat yang terakhir itu pembayaran antar negara sulit dan resiko besar. Perekonomian internasional itu memiliki kebijakan yang telah diatur oleh negara. Nah, kebijakan itu
Pengertiannya yaitu segala tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, yang pertama itu ada kebijakan perdagangan bebas. Nah, kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan proteksionis itu ada kuota, subsidi, premi, larangan impor, dumping, diskriminasi harga, dan larangan ekspor. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan perdagangan internasional, yaitu yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan. Selama 4 pertemuan, saya mendapatkan materi yang berupa teori modern. Nah, teori modern ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, faktor proporsi. Yang kedua itu teori kesamaan harga dan faktor-faktor produksi. Tiga itu teori penawaran dan penawaran. Yang pertama, faktor proporsi itu kenapa adanya faktor proporsi? Karena di dalam teori ini lebih menekankan keterkaitan antar perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barangnya. Jadi itu hasil resumen saya dari pertemuan 1-4. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun kurangnya materi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.